Oke, abang-abang kakak-kakak, mohon maaf pertama suara saya agak serak ya, karena memang kondisi sedang kurang fit untuk dalam pembuatan video ini. Tapi karena memang ada request dari klien agar bang tolong dong buatkan penawaran untuk aplikasi kasir ya yang akan kami terapkan di toko kami. Oke, abang-abang kakak. Jadi saya langsung saja, abang-abang kakak. Ini adalah penawaran kami, aplikasi kami itu bernama adalah e-kasirku. Aplikasi kasir ini abang-abang kakak bisa bersamaan online dan offline. Artinya apa? Abang-abang kakak-kakak jika punya toko offline, aplikasi ini bisa dipakai. Kemudian aplikasi ini nanti datanya juga bisa otomatis dicek secara online begitu. Jadi mau berapa cabang pun tokohnya datanya tetap satu, yaitu transaksinya pertama offline, nanti bosnya itu biarpun tidak berada di tempat tersebut nanti juga akan bisa mengecek data transaksi yang ada di toko. Begitu konsep yang akan kami bawa abang-abang kakak. Jadi di sini aplikasi kasir yang bisa bersamaan online dan offline. Terus ini adalah screenshot tampilan dari kami abang-abang kakak. Jadi ini mulai dari login aplikasi e-kasturku, memang sudah kami buatkan login. Jadi bisa login di admin ya. Jadi admin bisa masukkan barang dan lain-lain. Kemudian kasir hanya bisa melakukan transaksi begitu abang-abang. Juga udah termasuk laporan laba udah lengkap juga ya abang-abang. Jadi dihitung sedemikian rupa untuk mengurangi kesalahan lah yang ada begitu. Terus seperti yang kami jelaskan di awal tadi abang-abang kakak, aplikasi kami kasir kami itu berbeda dengan aplikasi kasir yang lainnya. Kalau aplikasi kasir yang lainnya tuh kalau udah online ya online, kalau udah offline ya offline. Di kami tidak abang-abang. Di kami itu aplikasi bisa dual mode, bisa digunakan secara offline ya dan bisa digunakan secara online. Jadi misalnya di daerah pedalaman nih seperti klien kami sinyalnya kurang ya, tetapi ada sinyal masih tak bersinyal, sinyalnya kurang. Kami anjurkan menggunakan mode offline. Nanti setiap jam 9 malam datanya itu akan otomatis diambil dan dikirim secara online. Jadi abang-abang kakak-kakak yang sebagai apa namanya? Sebagai pemilik toko atau ownernya nggak perlu melihat di lokasi tersebut, melihat transaksinya bisa secara online. Jadi secara tidak langsung transaksi yang dilakukan di toko itu offline, sebagai bos kita bisa melihat secara langsung online. Inilah kelebihan dari aplikasi yang sudah kami rancang begitu. Selanjutnya kami menyiapkan ilustrasi sederhana Mama. Jadi secara tidak langsung tokonya itu adalah offline. Ketika ada sinyal internet, maka secara otomatis data yang offline di kasir abang-abang kakak itu akan terkirim ke server online. Sehingga eh, abang-abang kakak-kakak sebagai pemilik toko bisa memantau transaksi harian yang sudah dilakukan oleh kasir. Jadi mau pergi kemanapun, berjalan kemanapun, anywhere, anytime, kapanpun dan dimanapun bisa melakukan controlling. Secara konsep ilustrasi ini adalah pertama itu data itu disimpan secara offline di tokonya offline. Kemudian baru dikirimkan ke online sehingga jika sinyal internet lemah pun transaksi akan tetap lancar. Beda cerita kalau full online. Kalau full online ketika sinyal lemah maka transaksi akan terhambat. Tidak dengan aplikasi kami abang-abang agak. Di aplikasi kami itu data disimpan offline dulu, ketika ada sinyal nanti akan terkirim secara otomatis ke online dan transaksi tetap akan lancar yang pastinya.
Selanjutnya, apa sih keuntungan dalam menggunakan aplikasi e-kasir kami? Yang pertama, kami membuatnya itu benar-benar mudah digunakan. Fiturnya kami buat sedemikian rupa sesuai kasus lapangan. Bang, boleh tambah fitur ini, boleh tambah fitur ini. Silahkan abang-abang. Jadi kami itu ketika ada klien kami meminta tambahan fitur, kami layani juga abang-abang. Karena memang sebagai bentuk kami untuk melayani customer kami. Kemudian jika abang-abang kakak punya toko multi, ini dapat juga digunakan secara offline dan online. Jadi misalnya ada 2 cabang toko nih. Jadi aplikasi ini bisa dipasang di 2 cabang toko tersebut dan yang pasti datanya akan terkirim secara online nanti. Kemudian sinkronisasinya itu data secara real time. Artinya apa? Ketika ada transaksi di toko maka di online juga akan sama datanya. Begitu abang-abang. Kemudian ini kami juga usahakan dapat mengintegrasikan dengan sistem lain. Artinya apa? Dengan printer, dengan lain-lain itu sudah kami siapkan. Kemudian yang pasti kami juga mengatur stok barang itu secara otomatis. Artinya apa? Barang masuk, maka stok barang bertambah. Jika ada transaksi, maka stok barang akan keluar. Begitu abang-abang. Selanjutnya kami akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi e-kasirku ini. Ada 5 tahap secara umum. Pertama, ketika transaksi kita udah berhasil ya abang-abang kakak sudah membeli source code di kami dan layanannya juga, kami akan memasangkan ke toko abang-abang kakak. Kemudian nanti abang-abang kakak akan kami berikan login akun admin untuk membuat banyak kasir. Jadi kasirnya bisa banyak nih, bisa 1, 2 sampai berapapun. Kemudian tambahkan produk yang akan dijual. Setelah tambah produk, masukkan juga barang masuknya, Bang Bangga. Ya, barang masuknya, jumlah itemnya termasuk supplier dan lain-lain. Kemudian sinkronisasi secara online dan offline secara otomatis. Artinya apa? Ketika data offline berubah, maka online juga berubah. Begitu juga sebaliknya, ketika online berubah, maka offline juga akan berubah. Setelah itu mulai menjual produk abang-abang. Ini kami sekarang menawarkan mulailah menggunakan aplikasi e-kasirku sekarang abang-abang. Oke, akan saya tunjukkan cara menggunakan aplikasi e-kasirku. Saya gantikan slide-nya dulu. Oke, ini adalah tampilan sederhananya Mama. Kami membuatnya polos gini. Mengapa polos? Karena kami nanti akan menyesuaikan request sesuai logo toko sesuai toko klien kami masing-masing, begitu Mama. Ini saya login admin. Jadi di admin itu bisa menambahkan login ya. Jadi mau berapa kasir pun bisa dipersilahkan. Kemudian bisa menambah supplier ya Bang Aga. Kemudian nanti bisa menambah barang juga ya Abang Aga, jumlah barang. Nanti barang masuk. Oke. Jadi barangnya, kemudian barang masuk, tambahkan saja terdata dengan lengkap. Dan yang paling penting adalah laporan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa transaksinya. Ini saya coba bukakan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 kita proses laporan 49.000 untuk transaksi, baik itu dari modal, dari harga barang masuk, total bayar dan keuntungan yang didapat. Maka terbesar dapat 49.100. Kemudian saya coba login menggunakan kasirku 1, kasir 1. Oke, Maka ketika melakukan kasir 1 ini hanya barang muncul itu adalah
barang yang ada stoknya saja. Ketika barang tidak ada maka tidak akan muncul. Saya contohkan, saya membeli barang C sebanyak 10. Oke. Saya membeli lagi barang B sebanyak 3. Maka sudah otomatis menjumlahkan. Maka total belanjanya adalah 62.000. Jika uang customer 100, maka nanti akan kalkulasi secara otomatis abang-abang begitu. Oke, saya coba proses belanja. Oke. Nanti akan keluar struk seperti ini. Setiap print maka akan ada thermal printer keluar. Lakukan transaksi baru begitu. Saya lakukan lagi transaksi sebanyak 10. Saya proses. Oke, ini adalah kasir yang pertama abang-abang agak. Dia bisa melihat di transaksi lamanya. Berarti nanti dia harus membandingkan nih total transaksi yang udah dilakukannya hari ini adalah 102.000. Dia harus menyesuaikan dengan uang cash yang ada di mejanya. Oke, saya kira hanya ini saja untuk fitur umumnya. Nanti kalau ada request fitur akan kami siap tambahkan lagi sesuai permintaan abang-abang dan kakak-kakak. Oke, saya kembali ke data ini. Oke, nanti kalau ada pertanyaan abang-abang kakak, kami siap melayani untuk abang-abang kakak-kakak yang ingin menggunakan aplikasi kasir yang bisa offline dan online nih. Silahkan WhatsApp saja nama saya Muhammad Nurpari di 089696380422. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat berjumpa lagi.